yang dalam keadaan kurang sehat, Allah sehatkan gitu ya. Amin. Dan yang dalam keadaan ada mungkin keluarga kita yang dalam keadaan sakit atau teman kita yang kita kenal dalam keadaan sakit, Allah angkat penyakitnya ya, kemudian diberikan sehat sesehat-sehatnya. Kemudian yang dalam keadaan sehat seperti kita pada malam hari ini diberikan sehat oleh Allah, ya semoga tetap selalu sehat gitu ya. Karena memang kondisi sekarang ini di negara kita luar biasa ini ya. Jumlah hampir di setiap RT itu ada bendera kuning gitu ya, hampir tiap hari. Itu banyak jumlah yang meninggal. Ada juga dalam satu keluarga itu 9 orang kena semua. Kena semuanya, kakek, nenek gitu ya. Kemudian anak, cucu, semuanya kena, 9 orang kena itu. Ada yang 9 orang kena dalam satu keluarga. Masya Allah, itu luar biasa ya ujiannya yang Allah berikan pada masa-masa 19 sampai 2020, 2021 ini ya. COVID ini ya, semoga jika Allah memang memberikan satu ujian bagi kita, semoga kita lulus dengan ujian ini. Tetapi kalau itu merupakan musibah bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah, ya segera, ya semoga Allah segerakan musibah itu sehingga cepat selesai COVID ini gitu ya. Nah, itu ya, mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya dan kaum muslimin dimanapun juga berada di penjuru dunia ini. Ala hadhihin niyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan dimulai presentasinya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang pantas terucap dari kita sebagai manusia beriman melainkan kalimat pujian, kalimat tasyakur atas kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang maha pengasih tak pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Semoga kita semua mahasiswa wabil khusus kelas PAIC semuanya saling sayang menyayangi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Salam sayang, salam cinta, salam penuh kerinduan atas kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dengan wasilah bil fadilah kita berselawat kepada beliau, mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, yang saya muliakan dan saya ta'zimi, Bapak dosen kita, Pak Darmawan MPD. Mudah-mudahan beliau selalu dilindungi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Serta para teman-temanku yang saya cintai. Asik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan daripada pemateri kemarin, di mana kita akan bahas studi daripada sosiologi pendidikan. Di sini kita akan bahas tentang sekolah sebagai organisasi birokrasi. Nah,
teman-teman semua di sini mungkin kita semua sudah berpengalaman lah dalam berorganisasi, dan juga kita telah tahu lah bagaimana sih birokrasi di sini. Yang mana istilah birokrasi ya itu telah diperkenalkan teman-teman oleh Martin Albro sejak tahun 1745 hingga kini masih menjadi pembicaraan yang hangat di masyarakat. Tuh, apa sih birokrasi? Wah, birokrasinya kurang bagus nih. Wah, gimana-gimananya nih. Wah, ini mungkin birokrasinya nih. Apa-apa dikaitkan dengan birokrasi. Nah, anak yang lahir harus memiliki akta kelahiran di antaranya. Mati pun harus memiliki akta kematian. Kenyataan ini membenarkan pernyataan et ziomi amitai yang mana dan Gerald Hayden bahwa hidup ini selalu membutuhkan birokrasi, dan birokrasi tidak bisa dihindarkan daripada kehidupan manusia. Nah, birokrasi teman-teman itu sudah menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan tuh dari kehidupan manusia, di mana sehari-hari ya kenyataannya birokrasi adalah bagian kental dari kehidupan manusia. Kenapa banyak yang membenci dan mencemooh birokrasi? Kenapa tuh? Apa yang salah dengan birokrasi? Apa sebenarnya sih birokrasi itu? Seperti apakah wajah birokrasi pendidikan kita? Mari sama-sama kita bahas dalam pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini kita akan bahas tentang pengertian birokrasi sebagai tipe ideal. Nah, sebelum kita bahas, belum ya, di sini istilah organisasi. Halo Mas Adi, belum di-share screen ya? Belum di-share screen ya? Pak, share screen gimana ya, Pak? Pak, masih loading, Pak, soalnya saya kirim ke grup masih loading, Pak. Oh gitu. Ya, kirim ke grup nanti biar dibantu oleh siapa. Mungkin yang itu. Ya udah, teruskan. Sampai bisa nanti ya, silakan. Baik, Pak, baik. Ya, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian istilah dari organisasi yaitu memiliki dua arti umum, teman-teman. Di mana yang pertama itu mengacu pada suatu lembaga, institution, atau kelompok fungsional. Itu yang pertama. Kedua, yakni mengacu pada proses perorganisasian dalam pengertian ini. Nah, proses perorganisasian merupakan upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan akan stabilitas dan kepercayaan terhadap tindakan anggotanya. Itu organisasi prosesnya. Di mana konsep birokrasi itu mendapatkan arti pentingnya secara sempurna di dalam teori politik Mill, seperti tertera dalam Consideration on Representative Government. Itu tahun 1861. Dimana dalam membandingkan tipe-tipe pemerintahan, ia menegaskan bahwa di luar untuk perwakilan, hanya untuk birokrasilah yang memiliki keterampilan dan kemampuan politik yang tinggi. Bahkan ketika dijalankan dengan nama monarki atau aristokrasi, yang mana setiap pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi arti birokrasi. Jadi birokrasi itu pekerjaan yang menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang merintah. Itu secara profesional, itu disebut esensi daripada birokrasi. Nah, teman-teman, pemerintahan seperti itu mengakumulasikan pengalaman, memerlukan latihan yang baik dan tata krama yang tradisional, yang dipandang baik dan mensyaratkan pengetahuan praktis yang tepat. Yang dengan orang memiliki tingkah laku bekerja sesungguhnya, akan tetapi birokrasi akan mati karena beban tugas sehari-harinya. Seperti itu. Nah, di sini saya ambil daripada pendapat Max Weber, ya kan? Mana beliau mengemukakan konsep yang dikenal sebagai konsep birokrasi ideal. Pertama, individu pejabat secara personal bebas, akan tetapi dibatasi oleh jabatannya manakala ia menjalankan tugas-tugas atau kepentingan individual dalam jabatannya untuk keperluan dan kepentingan yang pribadi termasuk keluarga. Tuh. Yang kedua, jabatan-jabatan itu
disusun dalam tingkatan hierarki dari atas ke bawah, ya kan, dan ke samping. Konsekuensinya ada pejabat atasan, ada bawahan, dan ada pula yang menyandang kekuasaan lebih besar dan ada yang lebih kecil. Itu konsep birokrasi ideal. Dan yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Nah, menurut Max Weber juga, secara singkat disebutkan dalam bukunya nih, dalam bukunya Miftah Toha, menyatakan birokrasi ideal yang rasional itu singkatnya dilakukan dengan cara-cara. Nah, adapun cara-caranya itu ada 6, teman-teman, yang saya rangkum di makalah ini. Di mana cara pertama, yaitu setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yakni kayak job desk-nya, terus kerjanya apa aja, harus ada seperti itu. Yang mana masing-masing pejabat merupakan domain yang menjadi wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan kontrak. Kedua, setiap pejabat ya itu diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitas yang idealnya dilakukan melalui ujian kompetitif. Itu agar menjadi birokrasi yang ideal. Yang ketiga, setiap pejabat itu mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun sesuai dengan tingkatan hierarki jabatan yang disandangnya. Keempat, setiap pejabat, ya teman-teman, setiap pejabat itu bisa memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan jabatannya sesuai dengan keinginannya. Dan kontraknya dapat diakhiri dalam keadaan tertentu. Jadi bila mana dia melakukan pelanggaran, dia bisa bisa diberhentikan secara sepihak. Kayak contoh kemarin tuh yang Dishub ya, itu kan pejabat pemerintahan dalam kota, di mana dia mempunyai kewenangan untuk menertibkan, akan tetapi dia pun tidak tertib. Udah jam 9 malam, bukannya balik ke rumah menjaga diri dari virus corona, nah dia malah nongkrong. Akhirnya jaduin dan boleh dia diakhiri dengan keadaan tertentu karena dia melanggar peraturan. Oke, lanjut. Cara yang kelima itu terdapat struktur pengembangan karir yang jelas dengan promosi berdasarkan senioritas dan merit sesuai dengan pertimbangan yang objektif. Jadi ya jelas kita bisa naik, itu ada strukturnya dan ada ketentuan-ketentuannya. Dan yang terakhir, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya dan excursus instansinya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Jadi jangan mentang-mentang ente pejabat, ya mentang-mentang pejabat deh, pokoknya wah pejabat. Aparat. Dia mengatasnamakan untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Itu. Yang mana setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan penguasaan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin. Nah, itulah daripada pengertian birokrasi secara ideal. Lalu kita masuk ke pembagian kerja secara fungsional, teman-teman. Pembagian kerja secara fungsional, ini udah masuk belum teman-teman? Belum. Aduh, kok lambat banget ya? Kenapa ada gangguan jaringan? Kayaknya nih, saya udah. Coba saya kirim ulang lagi ya. Kok masih muter-muter sih? Maaf ya teman-teman, maaf. Kegedean kali memorinya. Biasa cepet ini. Kita kembali berjalan lah ya. Ada kelompok satu lagi nungguin. Ya, kita lanjut pembagian kerja secara fungsional. Nah, menurut Dahrendorf itu meringkas bahwa prinsip-prinsip teori fungsional struktural itu ada beberapa hal, di mana satu, suatu masyarakat
adalah satu kesatuan dari berbagai bagian. Kedua, sistem-sistem sosial senantiasa terpelihara karena mempunyai perangkat mekanisme kontrol. Ada bagian-bagian yang tidak berfungsi, tetapi bagian-bagian itu dapat dipelihara dengan sendirinya. Atau hal itu melembaga dalam waktu yang cukup lama. Ketiga, perubahan terjadi secara berangsur-angsur. Tuh, pembagian kerja secara fungsional. Jadi kalau fungsional itu dapat berubah, ya, dan berubahnya itu secara berangsur-angsur. Yang keempat, integritas sosial itu dicapai melalui persepakatan mayoritas anggota masyarakat terhadap seperangkat nilai. Nah, sistem nilai adalah bagian yang paling stabil di dalam suatu sistem masyarakat. Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat itu sangat ditentukan oleh efektivitas konsensus nilai-nilai. Yang mana sistem nilai ini senantiasa bekerja dan berfungsi, teman-teman, untuk menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu dapat muncul, ya wajar lah. Itu suatu hal yang wajar. Terus kita masuk ke hierarki kekuasaan. Nah, hierarki kekuasaan itu yang terbentuk biasanya terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dianggap punya misi dan visi. Misi dan visi yang sama dalam menjalankan sebuah roda kekuasaan. Tuh, hierarki kekuasaan. Yang mana orang-orang yang dianggap setia dan tidak akan mengguncangkan kedudukan akan penguasa dengan berbagai alasan. Orang-orang yang bahkan akan terus mendukung dengan segala daya dan upaya melanggengkan kekuasaan yang sudah diraih. Dan bahkan kalau perlu mempertahankan kekuasaan yang sudah diraih selama yang mampu mereka pertahankan. Nah, di sini hierarki kekuasaan yang terlihat dan terbentuk secara nyata dan legal di mata hukum bisa dilihat dengan adanya partai-partai politik. Itu. Jadi partai-partai politik itu merupakan hierarki kekuasaan yang harus memperebutkan kue kekuasaan dengan berbagai cara. Ya, dikeluarkanlah janji-janji pembangunan, terus digelontarkan dengan harapan mendapatkan suara dukungan terbanyak yang memampukan mereka melanggeng bahasanya tuh dengan cara dia janji, ya maksud yang dia janjikan itu biar dia langgeng dan bisa mendapatkan kekuasaan tersebut. Di mana setelah dapat kekuasaan tersebut, yang kemudian akan mereka gunakan sebagai sarana dan prasarana membagi-bagi jatah kekuasaan. Kekuasaannya ya dari yang mulai terkecil ya di bawah kekuasaan yang sudah mereka dapatkan sebelumnya. Jadi ketika dia sudah mendapatkan kekuasaan, lalu dia akan membagi-bagi kekuasaan-kekuasaan lainnya. Kayak contoh PDI kan udah menang tuh ceritanya. Nah, dari partai PDI lah dia membagi kekuasaan-kekuasaan kecil dengan partai-partainya dia, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah. Kayak presiden kan di PDI. Nah, MPR dan sebagainya dan lain sebagai anggota kekuasaan baik dan lain-lain bawah sebagainya itu diikut sertakan dengan kekuasaan kecilnya dia. Seperti itu. Nah, lanjut ke birokrasi dalam dunia pendidikan. Di mana di sektor pendidikan itu secara sengaja diciptakan birokrasi yang melelahkan. Jenjang-jenjang layanan pendidikan yang panjang dan berliku dari tingkat satuan pendidikan terendah sampai kementerian itu merupakan adalah bentuk birokrasi yang sangat sering dikeluhkan. Oleh karena itu, ya teman-teman semuanya nih, kita penting untuk mengetahui wajah birokrasi pendidikan setelah berbagai upaya reformasi birokrasi itu diupayakan. Yang mana dalam menganalisis birokrasi pendidikan ini, itu perlu dilakukan melalui berbagai sudut pandang. Pertama, melalui tingkah laku para pelaku pendidikan mulai dari sekolah atau UPT pendidikan, dinas pendidikan, dan instansi birokrasi di atasnya. Nah, birokrasi sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai perilaku dalam organisasi yang merupakan hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasi. Maka perilaku birokrasi ini ditentukan oleh karakteristik individu
dan karakteristik organisasi. Nah, karakteristik individu yang mana di antaranya itu adalah kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, harapan, dan lain-lain. Sedangkan karakteristik organisasi diantaranya adalah susunan hierarki, pembagian kerja, tugas-tugas dalam jabatan tertentu, wewenang dan tanggung jawab, sistem penggajian dan sistem pengendalian. Jadi ketika kita masuk pendidikan dalam birokrasi, itu kita akan bahas karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Kalau karakteristik individu, dia mencakup di antara kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, dan harapan. Dan ketika masuk ke karakteristik organisasi, itu di antaranya kita membahas daripada susunan hierarki, pembagian kerja, tugas dalam jabatan, dan lain-lain sebagainya. Ya, mungkin teman-teman semua udah pada mumet ya dalam birokrasi ini ya. Mungkin nanti akan ditambahkan pemahaman yang akan dijelaskan oleh dosen kita. Ya, apabila ada kesalahan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena kebenaran datangnya dari Allah. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf kepada Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Teman-teman barangkali ada pertanyaan, monggo silahkan. Zaratul ini gimana? Ada pemakalah kedua? Bisa sambilan. Saudara Ibnu ya? Saudara Ibnu. Oh, Tadi okay. udah gabung. Sebentar. Oh, ada tuh Ibnu. Saudara Ibnu ya masih belum bergabung. Ada. Udah. Bagaimana Ibnu Ubaidillah? Bisa dikondisikan, bantu. Pak Ibnu. Ya. Oh no, monitor no. Ya. Suaranya. Nggak ada no, pelan banget. Halo. Orang belum makan. Halo. Tes. Ya, kurang. Naikin lagi volumenya dikit lagi. Gitu. Tarik napas dulu yang dalam, tarik napas dulu. Nggak bisa screen gue ya. Nggak bisa apa nggak ngerti? Beneran nggak bisa. Man, kasih tahu Man. Oh, share screen-nya. Kayaknya harus Mau ini share screen dong. Udah Salman tuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya saudara Ibnu mungkin bisa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa la quwwata illa billah. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa pula marilah kita haturkan salawat salam kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati kepada dosen pengampu yakni Bapak Darmawan MPDI, dan saya hormati kepada rekan-rekan yang sama-sama berjuang dalam menuntut ilmu. Saya Ibnu Ubaidillah dengan NPM 311914 akan mempresentasikan makalah yang berjudul perubahan nilai yang berkembang pada rural society dan urban society. Untuk selanjutnya, pengertian perubahan sosial.
Menurut Har Menurut Hurlok, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial menjadi yang mampu bermasyarakat. Memerlukan 3 proses, diantaranya adalah belajar berperilaku. Maaf. Perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu diantaranya kelompok. Setiap individu atau masyarakat pastinya mengalami perubahan baik di lingkungan masyarakat atau keluarga. Perubahan sosial berbeda dengan perubahan lainnya. Perbedaannya itu adalah perubahan sosial menekankan perubahan yang terjadi pada aspek kultural, budaya, dan aspek struktural masyarakat. Dampaknya itu terhadap kehidupan sosial sehingga memperoleh penghidupan yang lebih baik dan bermartabat. Selanjutnya, pengertian perkembangan sosial. Menurut Harlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat sosialisasi memerlukan 3 proses. Di antaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima dan berkembang, yaitu sifatnya sosial. Dan selanjutnya, rural sosial. Yang pertama ialah masyarakat desa dalam tinjauan sosial budaya, yaitu pengertian desa menurut Kamus Purwodarminta pada tahun 1979 adalah sekelompok rumah di luar kota yang memerlukan kesatuan kampung di luar kota, dusun atau wudik dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota. Desa menurut kamus tersebut terutama dalam arti fisik, lain lagi dengan istilah desa dalam rembuk desa, yang berarti fisik, masyarakat, dan pemerintahannya. Istilah lain yang memiliki pengertian hampir sama dengan village. Selanjutnya, karakteristik umum masyarakat desa. Yang pertama ialah sederhana, yang kedua mudah curiga, yang ketiga yaitu menjunjung tinggi unggah-ungguh yaitu tata krama, yang keempat guyup kekeluargaan, 5 lugas, keenam tertutup dalam hal keuangan, yang ketujuh perasaan minder terhadap orang kota, yang ke-8 menghargai atau dalam bahasa Jawanya ngajeni orang lain. Yang ke-9 jika diberi janji akan selalu diingat. Yang ke-10 suka gotong royong, yang 11 demokratis, dan yang ke-12 religius. Selanjutnya, permasalahan yang sering dihadapi masyarakat di desa. Contohnya ialah 1, ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang umum dialami oleh masyarakat desa. Aktivitas ekonomi yang rata-rata di sektor pertanian yang belum pasti keberhasilan pangan membuat kehidupan perekonomian juga tidak begitu pasti. Apalagi dari segi kepemilikan lahan, banyak masyarakat desa hanya menjadi buruh tani saja. Dan selanjutnya kebudayaan. Adapun masalah kebudayaan yang ada pada masyarakat pedesaan adalah mulai lunturnya nilai-nilai kultural. Banyak budaya yang masuk ke dalam desa tanpa adanya filterisasi, sehingga budaya asing yang berkembang membuat nilai-nilai yang menjadi identitas desa tersebut perlahan hilang. Yang ketiga, sosial. Masalah sosial yang umum terjadi pada masyarakat pedesaan adalah mentalitas dari masyarakat desa tersebut. Mentalitas masyarakat desa yang masih kurang peka akan pembangunan daerahnya sendiri membuat desa yang mereka tempati kurang begitu berkembang.
Selain itu, filterisasi kebudayaan kota yang tidak maksimal membuat masyarakat desa cenderung konsumtif. Yang keempat, selanjutnya, SDM, sumber daya manusia. Masalah sumber daya manusia pedesaan tak lepas Masalah sumber daya manusia di pedesaan tak lepas dari masalah pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan yang belum maksimal membuat tingkat dan kualitas masyarakat pedesaan juga rendah. Selanjutnya, pembangunan masyarakat desa. Pembangunan masyarakat desa ini mencakup berbagai pendekatan dan kegiatan yang bertujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan pedesaan sebagai cabang dari pengembangan masyarakat. Pendekatan ini memberikan perhatian pada masalah-masalah sosial, khususnya pengorganisasian masyarakat. Hal ini berbeda dengan bentuk lain dari pembangunan pedesaan yang fokus pada pekerjaan umum, misalnya jalan, elektrifikasi pedesaan, dan teknologi, misalnya alat-alat dan teknik untuk meningkatkan produksi pertanian. Selanjutnya di sini ada urbanisasi atau disebut juga dengan urban sosial. Jadi urbanisasi ini memang membuat dampak negatif, tetapi ada pula dampak positifnya yang terdapat di urbanisasi. Untuk lebih jelasnya, kali ini saya akan membahas mengenai urbanisasi. Selanjutnya, ya, pengertian urbanisasi adalah perpindahan penduduk yang semula berasal dari desa menuju kota, atau dapat diartikan perpindahan penduduk desa kecil ke kota besar yang bertujuannya untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin ingin menetap di sana. Selanjutnya, hasil dari gambar urbanisasi. Urbanisasi sendiri terjadi karena ada dorongan beberapa faktor, mulai dari faktor penarik hingga faktor pendorongnya. Selanjutnya, faktor penariknya dari kota. Jadi ialah kehidupan di kota yang lebih modern. Sarana dan prasarana di kota lebih lengkap. Terus banyaknya lapangan pekerjaan di kota. Pendidikan, sekolah, dan perguruan tinggi lebih baik dan berkualitas. Selanjutnya, yang menjadi faktor pendorong di desa, lahan pertanian semakin sempit, merasa tidak cocok dengan budaya dan tempat asalnya. Terus menganggur karena tidak banyak lapangan pekerjaan di desa. Terbatasnya sarana dan prasarana di desa. Diusir dari desa asal. Memiliki impian kuat menjadi orang kaya. Yang selanjutnya, ya, dampak urbanisasi ini, yaitu hubungan positif antara urbanisasi dan konsentrasi penduduk akan berpengaruh terhadap kegiatan masyarakat dan akan menyebabkan semakin besarnya area konsentrasi penduduk di daerah perkotaan. Hal itu berdampak pada munculnya permasalahan pada daerah perkotaan. Persebaran penduduk yang akhirnya tidak merata antara pedesaan dan perkotaan menimbulkan kesengajaan sosial yang cukup memprihatinkan. Selanjutnya, yakni dampak positif urbanisasi bagi desa. Ialah bagi desa yang padat penduduknya, urbanisasi dapat mengurangi jumlah penduduk. Terus meningkatnya kesejahteraan penduduk di desa melalui kiriman uang dan hasil pekerjaan dari keluarga yang bekerja secara layak di kota. Mendorong pembangunan desa karena penduduk telah mengetahui kemajuan di kota. Mengurangi jumlah pengangguran di pedesaan. Selanjutnya, ya, ini ada dampak negatifnya juga dalam urbanisasi bagi di kota. Ialah meningkatnya pengangguran di perkotaan, munculnya tunawisma, tuna sosial, dan bubuk-bubuk liar di kota. Meningkatnya kemacetan lalu lintas. Terus meningkatnya kejahatan, pelacuran, perjudian, dan bentuk masalah sosial lainnya. Dan selanjutnya, ya, ada juga keuntungan urbanisasi nih, ialah
memodernisasikan warga desa, terus menambahkan pengetahuan warga desa, menjalin kerjasama yang baik antara warga suatu daerah, terus mengimbangi masyarakat kota dengan masyarakat desa. Oke, selanjutnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan jangan sampai ada ditanya ya, bercanda. Maksudnya silahkan ditanya kalau ada yang mau ditanya. Oke, silakan ditanya yang banyak ya Inu ya. Jangan jawab banyak. Silakan itu, silakan. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang mau disampaikan, ditanyakan, ditambahkan, dilengkapi dari kedua pemakalah tadi. Di kelompok Saudara Adi Nur Rahman, kemudian dilanjut Saudara Ibnu Baidillah. Saudara Adi gimana Nur Rahman? Masih bergabung? Masih, alhamdulillah masih bergabung. Gimana teman-teman? Silakan. Chandra senyum-senyum kayak ini ada yang terbesit nih. Silakan. Suara nothing. Cek, halo. Ya, Mas Chandra, suaranya kurang jelas itu. Tes. Ya. Nggak ada suaranya. Suaranya hilang, Mas. Iya itu. Ada yang nggak senang kali ya, Mas? Cek, halo. Ya, Ada ya? ada. Silakan. Ada tadi mau tanya sama Ibnu mana ya Allah? Ini mau nanya nih No. Ada. Coba tampilkan wajahmu dulu dong biar semangat aneh nanya. Oke, tadi baik bismillahirrahmanirrahim. Tadi pembahasan tentang perubahan sosial ya. Di mana perubahan sosial ini adalah perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu di antara kelompok. Nah, yang saya ingin tanyakan, melihat kondisi negara kita saat siapakah yang melakukan perubahan sosial tersebut? Apakah masyarakat, apakah pemerintah, atau orang asing? Kemudian untuk membuat atau bagaimana perubahan sosial ini ke arah yang baik, siapa yang mampu melakukan melihat kondisi negara kita saat ini? Apakah masyarakatnya atau pemerintahnya? Oke, bisa dipahami Saudara Ibnu? Iya. Bisa dimengerti ya, sayang? Insya Allah. Udah berapa lama Chan jadian, Chan? Ini kangen sama Ibnu nih, aduh. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan, Zaro? Adi, tadi ente judulnya apaan sih, Di? Chandra kangen sama Ibnu. Kangen, Po, kangen. Iya, kalau si emak kalau makan gorengan 3 ngakunya 2. Tadi judulnya itu sekolah sebagai dasar organisasi dan birokrasi. Oke. Ini sih, aneh boleh tanya ya? Ya siap, silakan bertanya. Silakan. Aneh sih pengen bertanya tentang organisasi itu. Maksudnya apa sih sebenarnya tujuan organisasi itu? Kalau melihat saat ini tuh ada organisasi misalnya dalam satu bidang kenapa banyak macamnya gitu. Contoh misalnya kan, contoh lah organisasi, contoh organisasi mahasiswa Islam gitu. Ada juga, maksudnya ini kan masih dalam bidang keislaman gitu loh. Tapi ada juga yang membuat lagi seperti organisasi IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah gitu. Kemudian ada yang lain dan sebagainya. Maksudnya tujuan organisasi itu apa maksudnya kita? Kenapa dalam satu bidang itu kenapa bermacam-macam gitu? Tujuannya untuk apa? Gitu. Makasih. Oke, kalau baik. Ya, Mas. Mungkin kalau
berorganisasi banyak macam dalam berbeda bidang sih kan masih bisa lah gitu. Tapi dalam satu bidang kenapa harus banyak-banyak macam gitu loh. Oke, mungkin itu sih. Sekian, terima kasih. Gimana, ada lagi yang lain? Mungkin saya juga mau nanya tadi ke Saudara Adi Nur Rahman ya. Siap, silakan. Karena mungkin pemahaman saya yang telat gitu ya, delay atau gimana. Tadi, untuk bahasan judul ya tentang sekolah dalam konteks sekolah sebagai organisasi birokrasi. Namun tadi di bagian A, B, C itu yang saya simak doang ya. Mungkin saya terlewat lebih kepada pendapat gitu ya. Pendapat-pendapat menurut tadi kalau nggak salah Mark Zuckerberg dan lain sebagainya gitu. Kemudian di bagian akhir tadi birokrasi dalam dunia pendidikan disampaikan yang saya dengar gitu lebih kepada karakter-karakter di peserta didik di anak gitu. Nah, yang mau saya tanyakan hubungannya apa gitu dengan judul yang antum sedang ini nih, maksudnya hubungan atau kombinasi antara dunia pendidikan dengan organisasi birokrasi yang jadi pembahasan antum gitu. Mungkin karena saya terlewat dari pemahaman saya tadi yang antum sampaikan. Terima kasih. Mohon siap. Ya, boleh dijawab dulu, silakan. Silakan Ibnu, boleh. Tanya lebih dulu Nyok. No. Antum dulu kali ya. Silakan. Ayo, siapa dulu yang mau jawab? Mas Salman. Gimana teman-teman? Mungkin ada yang dari pemakalah dulu ya diprioritaskan atau ya pemakalah dulu ya. Dikolaborasikan dengan teman-teman yang lain. Iya. Saudara Ibnu Ubaidillah, mungkin bisa duluan. Gimana saudara? Kondisi negara kita saat ini, siapakah yang mampu melakukan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi gimana, Chan? Pertanyaannya, Chan? Bisa diulangin lagi? Mohon maaf. Dengan organisasi. Tujuan sebenarnya berorganisasi itu apa? Gitu. Oh, ya saya sengaja aja sih, sengaja buat mengulang biar Anda memperhatikan saya menjawab. Oke, siap. Berarti udah paham ya? Ya, jadi gini. Jadi kenapa sih dalam satu organisasi itu banyak berbagai macam seksi-seksi ya maksudnya ya? Bukan seksi-seksi, maksudnya ada apa? Kita misalnya nih kan organisasi itu kan biasanya dalam keislaman, dalam hal lain apa. Nah, misalkan contoh gitu, ada organisasi dalam keislaman tapi banyak macam-macamnya gitu, bukan seksi-seksinya, artinya ada organisasi ini, ada organisasi itu. Oh gitu. Ya. Mungkin ya. Mungkin gini, Mas. Jadi setiap organisasi itu kan mereka memiliki tujuan dan pandangan tersendiri.
dan apa yang ia capai, apa yang ia kuasai. Seperti itu. Jadi kenapa dalam satu hal gitu kan, satu konteks dia ada berbagai macam organisasi. Itu mungkin di dalam organisasi tersebut ada berbagai macam tujuan masing-masing gitu. Tujuan masing-masing dan cara masing-masing juga. Kayak misalkan tadi yang saya bahas tuh kan masalah politik di partai politik gitu. Sebetulnya sama aja kan antara Gerindra, Hanura, Golkar, Demokrat, terus PDIP dan lain sebagainya. Ya, kenapa berbeda-beda gitu? Karena mereka mempunyai kepentingan masing-masing. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya jawab. Kepentingan masing-masing. Kaitannya dengan sekolah apa ini? Maaf Mas Salman. Mas Adi, kaitannya dengan sekolah apa ini? Organisasi sekolah. Oh, kalau ke sekolah gitu. Mungkin Ya, ini sebagai apa? kaitannya antara pendidikan sekolah itu kan. Dan di sini maksudnya itu di dalam sekolah, di sekolahan itu tempat dasar kita untuk belajar berorganisasi dan birokrasi. Itu. Kenapa kita harus mempelajari hal ini? Karena nanti di luar sana pun ketika kita sudah lulus, kita akan terjun tuh. Nah, terjun ke organisasi dan birokrasi. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita mau nggak akan lepas dari namanya birokrasi. Seperti itu. Itu yang saya pahami sih, Man. Mungkin teman-teman barangkali ada yang paham. Tadi birokrasi di sekolah sudah dibahas belum? Mas Adi. Birokrasi di sekolah. Iya. Belum, Sat. Tentunya kan kita ini kan kaitannya kan dengan sekolah ya, bukan birokrasi partai. Skupnya besar itu kalau partai negara ya. Kalau kita kan pastilah nanti kita itu larinya itu ke sekolah karena memang kita ini jurusan kita keguruan gitu. Bisa mungkin dikupas sedikit tentang birokrasi kesekolahan, tentang sekolah, Mas Adi. Dan Birokrasi. Saudara Ibnu juga jawab, mungkin mau menjawab sambil menunggu Saudara Adi mengupas. Iya, boleh. Silakan, Mas Ibnu. Gimana Saudara Ibnu Ubaidillah? Yang tadi bahasan perubahan ya, Chan ya? Siap. Ya, yang punya peran, kemudian baik pemerintah atau masyarakat atau mungkin orang luar, gimana itu? Jadi. Betul. Mana Mas Ibnunya masih bergabung nggak sama kita? Karena kameranya nggak aktif ya. Masih. Kameranya Mas Ibnu nggak aktif, jadi kita nggak tahu. Ya, silakan Saudara. Silakan disampaikan, nanti bisa saling dilengkapi sama teman-teman, dikombinasi. Gimana, Ibnu? Mungkin masih mentok kayaknya, Mas. Mungkin ada yang lain bisa menambahkan, silakan. Ada Pak Ilyas, ada siapa ini? Ada Mbak Zahratul Aini, gitu ya. Silakan, ada Pak Naga, Kunadi, mungkin boleh berpendapat, silakan.
Kalau nggak ada, saya tambahin sedikit, Mas Salman. Oh ya, silakan. Siapa itu? Nanya apa sih, Chan? Susah amat. Susah ya nggak nanya lah. Perubahan itu sendiri ya yang diminta. Padahal dia sendiri yang bisa jawab nih, Chandra nih. Gue nggak bisa Begitu. jawab. Kalau gue bisa jawab, gue nggak nanya lah. Itu kasihan itu orang nggak bisa jawab. Iya. Aduh. Saya tambahin sedikit, Mas Salman, Mas Chandra, Pak Naga, Mas Ilyas ya, Mas Adi, semuanya yang aktif videonya. Kalau seandainya ada wacana, ini tadi kan tentang rural ya, tentang pedesaan dengan perkotaan ya. Ya, Sat. Gitu. Kalau saya, bukan saya ya, tapi kalau seandainya ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang yang hidup di kota itu adalah egois gitu kan, maunya menang sendiri, kemudian nggak peduli dengan sesama gitu. Kalau seandainya ada ungkapan seperti ini, bagaimana kita menyikapinya gitu. Contoh begini, ada yang makan enak gitu ya, di keluarganya dia bisa makan enak itu, tetapi ada tetangga itu yang nggak makan gitu ya. Kemudian bahkan ada tetangga itu yang meninggal sudah 4 hari, udah kecium bau busuk dari rumahnya, baru ketahuan gitu. Nah itu membuktikan bahwa orang-orang kota itu hidupnya itu egois, mementingkan diri sendiri. Kalau seandainya baik sama kita, misalnya itu karena ada maunya, gitu ya. Kalau ada maunya itu baik banget, gitu ya. Bahkan lebih dari saudara. Nelpon terus, gitu ya, berkunjung, nanyain kabar, bawa ini, bawa makanan, bawa kue, apa segala macam, ngasih duit ke keluarga kita, anak kita. Itu karena ada maunya. Nah nanti kalau sudah mau yang dia inginkan itu udah dapat, ya sudah, kita telepon nggak diangkat, kita WA di read doang, gitu ya. Boleh jadi nanti nomor kita diblokir sama dia. Itu menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup di perkotaan ini adalah egois gitu ya. Hidupnya mau menang sendiri, tidak menerapkan ajaran sosial, itu yang nggak peduli dengan sosial gitu. Lu gua gitu ya. Lu mau mati aja gitu ya. Kalau gua mah pokoknya ada buat makan minum, pokoknya udah nggak peduli dengan siapa sih itu memang gitu ya. Itu kehidupan orang kota. Apakah hal-hal yang seperti ini boleh dikatakan benar adanya gitu ya, atau tidak gitu? Kalau seandainya benar adanya, berarti orang-orang perkotaan ini adalah akan banyak menjadi penghuni neraka nanti. Ya benar, karena ya iyalah, nggak mati 4 hari baru kecium baunya karena belatungan baru tahu gitu ya. Itu penghuni neraka itu di lingkungan situ. Bagaimana nih kira-kira menurut teman-teman ini semuanya pandangan tentang ada ungkapan seperti ini? Silakan yang mau komentar. Kalau enggak ya penghuni neraka semua ini. Mantap. Iya, silakan. Ya mungkin ini mungkin sih ini kalau saya boleh pendapat. Ya, silakan. Ya mungkin bukan salah kita juga sih sebenarnya sih ya. Terus bukan salah kita dan nggak bisa juga dikatakan kita sebagai penghuni neraka semua gitu. Gimana? Gitu. Ya mungkin orang yang bersangkutan itu kurangnya bersosialisasi. Itu kurangnya bersosialisasi sehingga kita pun tidak tahu kabar mereka gitu. Karena yang seperti ada orang yang terlalu tutupin diri, kadang pun untuk negor pun dia hampir nggak pernah, negor aja nggak pernah, apalagi dia menimbrung barang gitu kan. Karena itu ya ketika kita tidak tahu permasalahan dia apa, ya kita juga bingung gitu kan. Sedangkan kita udah ajak, kita tegur, kita ajak berbaur, dia pun menutup diri gitu. Dan nggak tahu-taunya dia pun juga kelaparan. Bahkan suka ada di berita tuh yang kalau nggak salah di daerah mana gitu, itu seorang Gojek
dia menumpuk sampah-sampah di kamarnya gitu. Sampai Ya. orang di sekitarnya tuh mengira tuh dia meninggal busuk, nggak taunya pas di geledah kamarnya, nggak taunya kamarnya itu isi sampah semua. Ya. Seperti itu. Mungkin ya kurangnya dia untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Seperti Nah, itu itulah sih. bagian dari keegoisan kita nggak tuh kira-kira? Ya salah lu sendiri, lu mati gitu ya. Lu nggak mau negur gua gitu ya. Itu bagian dari keegoisan kita nggak ya kira-kira itu ya. Sampai ada yang meninggal kita salah-salahin lagi gitu. Sudah dianya meninggal, mati kelaparan gitu ya. Salah juga menurut kita. Gimana tuh kira-kira mati gitu ya. Itu penerapan assalamualaikum kita salat tuh bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, kemudian ke kiri. Itu Allah ajarkan kita supaya lihat kanan kiri kan? Lihat kanan kiri, depan belakang. Itu nilai sosialnya tinggi sekali itu. Ya percuma sholat 5 waktu. Ngapain sholat, sujud-sujud, pakai salam kiri kanan, ada tetangga yang mati, nggak tahu. Buat apa sholat begitu? Nggak ada gunanya, mending nggak usah sholat. Itu. Bagaimana kalau Bapak katakan penghuni neraka ini, semuanya ini? Sudah setuju ya? Silakan. Ya. Tadi di bahasan awal antum seputar kasus demikian, benar adanya gak? Kalau saya pribadi, benar adanya di kota dan juga benar adanya di desa gitu. Jadi keduanya nggak ada juga di desa. Iya, maksudnya dua-duanya juga terdapat kasus-kasus yang demikian gitu. Mungkin kalau yang mengatakan bahwasanya orang-orang kota egois ya atau mau menang sendiri, kalau menurut saya nih kurang main kali orang yang ngomong. Pemikirannya masih primitif gitu, belum melihat dari metodologi yang lainnya gitu, sebab-sebab yang lain gitu. Mungkin salah satunya tadi yang saudara Adi Nur Rahman sampaikan. Mungkin dari itu berarti kita egois juga, Man. Apa? Itu berarti kita egois juga bahasanya. Iya, pihak. Ya, tapi kan upaya maksudnya kalau di sini sebenarnya bukan apa ya, harusnya kolaborasi juga ya, kolaborasi dari antar pihak gitu. Kalau menurut saya sih kasus-kasus demikian ya memang ada gitu, dan tapi juga kasus yang terjadi juga nggak terlepas dari mereka yang tinggal di desa gitu. Jadi nggak bisa menyudutkan bahwasanya orang kota yang begini gitu. Menurut saya egois gitu ya. Semua pasti ada bagian-bagiannya, di desa juga tidak terlepas gitu. Begitu. Kalau dikatakan nggak berdosa, ini jarak UIJ dengan Bapak mau tanya nih, kira-kira jarak antara UIJ dengan penjara Cipinang jauh nggak ya? UIJ dengan penjara Cipinang. Ada yang tahu penjara Cipinang? Tahu, Zat. Tahu ya, dekat ya? Dekat. 2 kiloan lah. 2 kilo lah ya, nggak sampai 10 kilo, 50 kilo ya. Iya. Itu kan makanya tadi Bapak katakan nih penghuni neraka. Kenapa penghuni neraka? Gitu ya. Kita bahas tentang agama Islam, kita diskusi tentang masyarakat Islam, kita diskusi tentang ilmu agama gitu ya. Tetapi nggak jauh dari kampus kita itu, kalau kita jam 10 malam mulai dari stasiun kereta api naik motor atau naik mobil, lewat aja tuh di depan penjara Cipinang itu, sebelah kirinya itu seperti apa gitu ya. Ada nggak yang peduli dengan mereka gitu ya? Mereka itu melakukan hal itu ya karena lapar, karena nggak makan. Anak punya anak gitu ya, ada suami nggak kerja, akhirnya yang melacur, itu yang paling cepat untuk cari uang gitu. Nah, tapi apa yang terjadi dengan masyarakat perkotaan yang nggak peduli dengan itu, ya itu urusan keluarga sih, itu bukan urusan saya. Ya bahkan kita juga lewat, pernah lihat ya, lewat aja, nggak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Makanya ini ngeri juga dengan man ra'a minkum munkaron ini. Maka
fayughayyir itu biyadihinya itu enggak mampu gitu ya. Wabilisanihi juga enggak, dengan tangan enggak, dengan mulut enggak, benci pun juga enggak. Waduh. Gitu ya. Gimana nih kira-kira? Apakah dengan adanya prostitusi, pelacuran-pelacuran di pinggir jalan seperti itu bagian dari keegoisan kita atau tidak ya? Takutnya bagian dari keegoisan kita. Kalau itu bagian dari keegoisan kita ya dosa kita ini. Semuanya. Bagaimana kira-kira teman-teman? Ada yang peduli nggak? Saya prihatin, Ustaz. Prihatin gitu ya. Nanya Prihatin. juga. Cuma nanya berapa Mbak gitu ya tarifnya gitu. Prihatin. Maksudnya prihatin tuh ya. Ya gimana? Untuk kita mencegah pun nggak bisa gitu kan. Untuk membuat Nggak pun ya bisa kita apa belum melakukan? kita Nggak aja nggak berani. punya Nggak bisa kita aja atau nggak punya belum power. melakukan? Kemampuan saat Kita belum aja nggak punya power. mungkin Iya. kemampuan kita belum berani juga karena kan maksudnya yadun itu kan kita mampu baik dari cara kita menyampaikan, apalagi dengan maaf ya mungkin udah ada ini nih, maksudnya udah ada namanya gitu. Dengan hal yang demikian, oh dia nih pernah melakukan hal demikian gitu. Sedangkan kita ketika ingin memberikan pengertian itu mungkin belum ada kemampuan, misalnya masih mungkin rasa takut dan lain sebagainya gitu. Jadi ya mungkin doa gitu. Selain itu kalau menurut saya seharusnya mereka yang punya kemampuan itu bisa mengkolaborasikan antara kayak kita nih yang belum punya kemampuan, mungkin dengan mereka membuat program-program yang bisa menyatukan gitu. Bisa Mereka itu siapa Mas ya, Salman? maksudnya orang-orang yang tadi yang dengan yang contoh hal yang di Cipinang gitu. Sedangkan kita nih karena kita nggak punya kemampuan baik dalam terutama berbicara atau memberikan pengertian gitu. Nah, maka pihak yang memang punya kekuatan gitu. Nah, itu bisa membentuk sebuah program-program yang bisa memedulikan mereka gitu. Nah, yang pernah belum lama ini saya baca gitu, sedikit sharing ya. Di dalam berita di Malaysia itu sedang gencar-gencarnya semakin tingginya tingkat bunuh diri gitu. Nah, bunuh diri ini kan sebabkan pandemi. Kenapa? Ya, anjloknya perekonomian keluarga. Nah, itu mungkin bisa dikatakan, wah ini bunuh diri, kita dosa gak nih orang-orang sekitarnya gitu. Nah, sedangkan ketika itu ada salah seorang yang kreatif menurut saya, ya unik. Beliau karena memiliki kekuatan juga, posisi yang maksudnya yang bisa menyatukan, itu dengan memberikan program bahwasanya orang yang sekiranya nggak mampu, yang punya kendala, anjlok dalam perekonomian, bahkan stres, bahkan pengen melakukan sampai mau bunuh diri dan lain sebagainya, itu dengan meletakkan bendera putih. Jadi bendera putih yang merasa sekiranya keluarganya dalam keadaan terancam, terutama dalam kebutuhan primer, ya makan, maka sebaiknya bisa memasang bendera putih di depan rumah mereka sehingga masyarakat ya kita ini ada nih orang yang lagi butuh banget makanan, kita bisa bantu gitu. Kalau secara langsung kalau nggak ada tanda, nggak ada kode itu kan kita bingung gitu kan. Kita juga nggak tahu, mereka tertutup, kita juga nggak tahu gitu kan. Nah itu mungkin bisa salah satu langkah yang dilakukan gitu. Terutama orang-orang yang punya pengaruh buat membuat program yang bisa menyatukan gitu. Nah kalau menurut saya itu bisa sedikit dilakukan untuk menghubungkan lah. Gitu ya. Karena nggak ada kemampuan dari kitanya. Kalau saya pribadi, ya kalau bertemu dengan orang yang demikian, apalagi rekam jejaknya ke situ kan. Jadi kita mau menasihati juga kita belum ada kemampuan buat hal demikian. Mungkin bagi orang-orang lain ada yang berani gitu. Mungkin itu karena mencegah kali ya, kita lebih mencegah diri gitu. Menjaga. Ini saya berhadapan dengan mahasiswa kan ini ya. Betul, Ustaz. Tuh, ya. Kalau mahasiswa itu setahu saya kaum intelektual yang diandalkan oleh masyarakat. Kalau mahasiswanya nyerah, gimana masyarakatnya? Seharusnya mahasiswanya yang bergerak ini, gitu ya, bikin satu pergerakan, gitu.
angkat itu sosial masyarakat kita dari keterpurukan. Ini bergerak atau tidak gitu. Khawatirnya belum bergerak ini, kita nggak bergerak, gitu ya, nggak bergerak. Sehingga kalau nggak bergerak maka tidak ada yang tergerak. Harus ada penggerak. Siapa penggerak? Ya mahasiswa lah, kaum intelektual, orang-orang pintar semua isinya. Apalagi ini mahasiswanya sudah pinter, hebat-hebat, kemudian ilmu agamanya kuat-kuat lagi. Karena apa? Memang jurusannya agama. Wah, ini harus bergerak ini, gitu ya. Boleh jadi mereka itu tetap melaksanakan aktivitas pelacuran seperti itu, ya bagian dari keegoisan kita. Kita nggak peduli dengan mereka, gitu ya. Kita nggak peduli dengan kehidupan mereka. Nanya juga enggak, paling juga ngeledekin, gitu ya. Nanya berapa tarifnya, habis itu ayo, gitu ya. Itu nggak tahu sakitnya mereka itu. Sakitnya mereka gimana itu. Ada ya dijanjikan, ayo nanti dibayar ya 500.000. Dibawalah setelah mereka berzina, nggak dibayar, ditinggal pergi. Gitu kan. Banyak itu yang kelakuan-kelakuan seperti itu. Baik premanisme segala macam. Itu kan makhluk Allah juga ya. Makhluk Allah juga itu. Mereka itu punya perasaan, punya hati nurani. Kalau ditanya mereka itu nanti kalau punya anak, kepengen nggak anaknya jadi pelacur? Nggak bakalan boleh. Cukup saya aja yang buruk, yang kelam, yang hina. Menurut dia seperti itu. Tapi lo anak jangan. Kalau bisa masuk pesantren anak saya. Nah ini nih, yang seperti ini tidak terbantu. Gitu ya. Penggerak-penggeraknya itu, roda-roda penggeraknya pada ketakutan. Gitu. Nggak berani. Gitu. Harusnya kita bangkit, ayolah kita bersama-sama formulasikan supaya apa? Supaya kita tidak dikatakan orang egois, gitu ya. Kalau sudah la yu'minu ahadukum itu ya, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, gitu ya. Nggak dikatakan beriman seseorang itu kalau dia nggak cinta kepada saudaranya itu sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini sosial nggak nih kira-kira hadis ini? Sosial banget ini. Sosial ini. Ya. Kemudian kata Nabi kalau masak, kita banyakin kuahnya. Kalau arti kata apa? Masak banyak, bagi-bagi tetangga. Oh, luar biasa. Ini hadis tentang sosial ini. Ya kan? Kemudian kita itu kalbunyan seperti bangunan ya syuddu ba'dukum Bunyanin. Ba'do ya syuddu ba'dukum ba'do, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi peran ini di mana? Gitu ya. Peran ini di mana? Maka kalau seandainya ada ungkapan mengatakan bahwa orang-orang kota itu hidupnya egois, tadi boleh jadi ada benarnya ini. Takutnya nanti sholat kita ini nih tidak ada manfaatnya gitu. Salam ke kanan, salam ke kirinya ini tidak diimplementasikan dengan hablum minan nas ini. Kan Allah turunkan kan aqimis shalah wa atuz zakah, gitu kan? Dirikan salat, keluarkan zakat. Selalu itu. Aqimis shalah hubungan hablum minallah. Ya. Kemudian wa atuz zakah hablum minan nasnya. Nah, hablum minan nasnya ini sudah bagus apa belum? Gitu ya. Itu teori-teori bahwa masyarakat di perkotaan itu hidupnya individual, gitu ya. Kita sering dengar juga bahwa lu gua sering dengar itu, ya. Lu gua sering kita dengarkan kata-kata itu, gitu ya. Ya terserah lu, itu urusan lu bukan urusan gua, gitu ya. Bahkan kalau seandainya masih sama-sama melarat, sama-sama susah, makan bersama, nanti salah satunya sukses, gitu kan? Yang satunya masih tetap melarat. Ini teman ini ngakuin dia sudah tidak diakui sebagai teman lagi, gitu. Pas kita itu telepon, halo, ya siapa ya, gitu ya? Ini saya
Siapa ya gitu. Dia lupa sama suara kita. Suara kita aja lupa dia. Gitu ya. Kalau ada itu orang-orang yang seperti itu. Banyak. Gitu ya. Pas lagi kampanye datang baik, minta ampun datang ke rumah ngasih duit, ngasih apa. Jangan lupa ya nanti coblos nomor sekian. Setelah jadi kita datang ke rumahnya nggak dibukain pintu. Gitu ya. Paling mau minta sumbangan. Benar nggak tuh realita di perkotaan seperti itu? Kalau benar adanya Banyak, Ustaz, ya, banyak. kalau benar adanya berarti penghuni neraka banyak di kota. Gimana? Ayolah, silakan dibantah. Banyak, Kalau Ustaz, nggak mau, banyak yang seperti itu, Ustaz. kalau nggak mau jadi penghuni neraka ya silakan bantah. Kalau seandainya diam berarti setuju. Kalau diam berarti setuju jadi penghuni neraka. Karena sulit membantahnya, Ustaz. Silakan Pak Naga berpendapat. Silakan. Ya, agak sulit untuk membantahnya dengan keadaan seperti ini, Ustaz. Ya. Kalau saya sendiri lahir di Jakarta. Ya. Saya pernah mengalami satu masa. Ya. Ya, walaupun di Jakarta itu tahun 85-an itu, Ustaz. Ya. Kehidupan di Jakarta itu nggak seperti sekarang, jauh sekali gitu. Ya. Misalnya ketika saya masih tahun 85 itu, kita itu kalau pengen makan mangga gitu. Iya, betul. Itu biasanya sama orang-orang ini, silahkan metik, asal jangan dilempar, paling begitu yang punya. Iya. Karena kalau dilempar itu kan yang kecil-kecilnya ikut jatuh gitu. Ya, tapi betul. kalau dipanjat nggak apa-apa gitu. Tapi hari ini kan kita cukup mengenaskan. Kalau orang punya mangga, malah kalau kita petik kita bisa jadi tersangka pencuri, seperti itu. Kemudian di dalam kehidupan kota juga kita seringkali ditemukan oleh hal-hal yang bisa membuat trauma, Ustadz. Misalnya kejadian-kejadian ketika ada orang misalnya butuh pertolongan, kemudian ketika kita tolong, nggak taunya orang ini punya modus gitu. Punya modus, akhirnya kita tolong bukannya terima kasih, justru malah melakukan hal-hal yang sebaliknya, sehingga ketika kejadian ini terdengar, akhirnya tersebar, akhirnya membuat satu trauma juga buat masyarakat. Betul. Sehingga ketika ada seperti kemarin awal-awal COVID misalnya, ada orang sakit ayan, tapi orang udah ketakutan semua untuk menolong gitu. Iya, betul. Nah, itu trauma-trauma yang seperti ini yang membuat sulit untuk membantah apa yang Ustadz katakan, Ustadz. Mungkin itu, Ustadz. Ya, boleh. Berarti sepakat ya penghuni neraka ya. Gimana? Jangan ketawa-ketawa aja kalau nggak mau masuk neraka ya. Gini, saya sedikit berpendapat. Ya, silakan. Mungkin saya yang agak ininya, kenapa sih penghuni neraka, kalau berbicara penghuni neraka itu terlalu menjudge banget gitu, Ustaz. Kalau maksudnya berbicara penghuni neraka, ketika seseorang yang soleh aja menjudge seorang yang bermaksiat itu penghuni neraka, akan tetapi orang yang menjudge itulah yang menjadi ahli neraka. Ya. Kalau nggak salah itu ada hadisnya, Ustaz. Gimana kalau itu? Ya, tentang seseorang yang menilai orang yang bermaksiat itu adalah orang ahli neraka, tapi dikatakan bahwa orang yang menilai itulah yang menjadi ahli neraka gitu. Kita tidak pernah tahu tentang seseorang gitu, amalan apa yang dia lakukan, bahwa dia bukanlah seorang penghuni neraka gitu. Saya setuju sih maksudnya dengan berarti kenapa? Berarti apa tuh? Berarti apa maksudnya? Gimana sih? Berarti apa? Enggak, maksudnya jangan terlalu maksudnya jangan terlalu cepat mencap orang itu
menjadi penghuni neraka gitu loh. Iya. Cuman saya setuju sih maksudnya dengan yang Ustadz sampaikan dengan kekurangan kita sebagai manusia itu dalam bersosialisasi itu ya kepedulian kita terhadap orang lain tuh masih sangat rendah banget gitu. Melihat dengan kondisi sekarang saat ini ya orang banyak yang sibuk dengan urusannya masing-masing gitu. Bagaimana saya dulu yang penting saya bisa makan, tapi memikirkan tetangganya pun kadang nggak terpikirkan gitu apakah tetangganya udah makan apa belum. Ya itu sih salah satu rendahnya kepedulian itu gitu loh. Bahkan ketika ada bantuan aja gitu, malah bantuan itu dikorupsi gitu loh. Nah gitu, saya menyadari sih akan hal itu, maksudnya rendahnya kepedulian kita. Itu yang korupsi 17 miliar itu orang kota apa orang desa ya? Orang kota, Zat. Ya itu sih saya sangat menyadari gitu bahwa di lingkungan kita tuh ya kepedulian itu masih sangat rendah gitu. Ya masih menjadi PR lah gitu untuk membangun ke depannya gitu. Cuman ya kembali lagi tadi untuk mencap seorang itu menjadi penghuni neraka itu nggak pas banget gitu maksud saya. Menurut saya. Berarti yang tepat kata-katanya apa ini kira-kira? Lemahnya kepedulian manusia tadi. Lebih tepatnya gini, saat berpotensi gitu. Ya, berpotensi calon penghuni neraka gitu. Ya, calon. Kalau calon sih masih bisa dikategorikan. Iya. Berarti kita itu jauh dari ajaran Rasulullah berarti ya. Ya, Rasulullah itu nyuruh kita nilai-nilai sosial itu dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Jangankan sesama Muslim gitu ya, dengan yang non Muslim pun, dengan orang kafir pun Rasulullah itu luar biasa toleransi, gitu ya. Jangankan dengan sahabat, dengan musuh pun juga kangen dengan Rasulullah, gitu ya. Itu luar biasa. Berarti memang kita tidak boleh membilang seseorang itu gitu ya, seseorang itu penghuni neraka. Kamu masuk neraka gitu ya. Itu bukan kapasitas kita sebagai manusia. Memang benar seperti itu adanya ya. Tetapi memang kita hanya melihat secara zahir. Manusia ini melihat secara zahir, tapi batinnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Karena kita tidak tahu batinnya, berarti kita tidak bisa menilai batin seseorang. Gitu ya. Yang kita lihat ini ya banyak kemaksiatan, berarti apa? Kata Allah kan kasih dua. Satu baik, satu buruk. Kalau baik masuk surga, kalau buruk masuk neraka. Nah, ketika mereka melakukan keburukan itu, maka itu indikasi ya calon-calon penghuni neraka. Ya kenapa enggak dikatakan calon penghuni neraka, dia sibuk sendiri sholat gitu kan, tetangganya ada yang mati kelaparan, dia enggak tahu gitu ya. Makanya ketika hal-hal yang seperti ini ada sejarah itu, ketika Allah mau mengazab suatu tempat itu kan, satu tempat, satu wilayah, Allah mau mengirimkan azab. Saya kirimkan azab, utus kepada malaikat. Kemudian malaikat melihat ada ahli ibadah di situ. Ya Allah, ada orang yang sujud kepadamu di situ. Bagaimana mungkin aku bisa menimpakan azab ini kepada mereka, kepada kaum mereka? Apa kata Allah? Timpakan dia duluan. Dia duluan. Buat apa dia seperti itu, rajin ibadahnya, tetapi apa? Di masyarakatnya luar biasa itu. Di masyarakatnya itu maksiatnya luar biasa. Maka azabnya itu kasih dia duluan. Ini juga di tanggung jawab kita sebagai ustadz ini. Luar biasa. Boleh jadi nanti kita duluan yang diazab oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik ini. Ya, dengan merajalelanya ini maksiat. Gitu ya, banyak sekali maksiat di perkotaan ini. Hampir nggak terbendung maksiat itu ya. Gitu. Tapi kalau kita nggak lakukan apa-apa, na'udzubillah min dzalik, kita khawatirnya nanti
azab itu kita yang duluan. Tapi kalau Allah udah ingin mengazab suatu kaum itu nggak peduli. Dia rajin diskusi tentang agama, dia kuliah di Universitas Islam Jakarta atau dia dosen di Universitas Islam Jakarta gitu. Mau dia hafal Al-Quran, kalau Allah udah mau azab suatu kaum itu ya semuanya kena. Ahli maksiat juga kena. Gitu ya. Yang hafal Al-Quran juga kena. Kenapa ya? Berarti peranannya tidak dijalankan. Gitu ya. Sebagai apa? Sebagai warasatul anbiya. Warasatul anbiya itu apa? Pewaris para nabi yang menyampaikan risalah. Apa risalahnya? Yaitu al-Islam disampaikanlah kepada kaum ini. Ngajar kita, ngaji kita. Setidaknya kita bendung itu. Itu memang nggak ada itu di musola-musola sekitar Cipinang itu. Dekat penjara itu. Sore-sore itu salatullah, salamullah. Ada itu suara-suara begitu. Gitu ya. Tapi bergeming apa tidak gitu. Mereka terpanggil atau tidak. Gitu ya, berarti apa? Perlu birokrasi tadi kata Mas Adi itu. Satu birokrasi, ya, satu planning, satu rencana yang bisa kita laksanakan bersama-sama. Kalau sendirian nanti capek kita. Bersama-sama kita lakukan. Ayo, misalnya contoh ringan begini. Teman-teman, silakan patungan 100.000 per bulan. Ini tujuannya adalah untuk rehabilitasi. Yang punya duit boleh lebih. Kasih. Gitu ya, tiap bulan. Kumpulkan itu, umumkan. Bikin webnya. Yang ahli IT. Bikin webnya. Kemudian nanti bikin dananya. Laporkan dananya transparan di media. Di umum. Gitu kan? Wah, Bapak kira itu kalau seandainya webnya benar-benar bagus, kita mengadakan rehabilitasi bagi mereka-mereka pekerja komersil seperti itu kan, pekerja komersil seperti itu. Oh, bikinkan web, bikinkan dananya, bisa dalam 2 bulan 3 bulan bisa miliaran itu dapat dananya. Kemudian nanti silakan itu dilakukan rehabilitasinya. Diundang dari pondok pesantren itu kalau mau magang, gitu ya. Ini PKL nih teman-teman ini. PKL semester berapa gitu. PKL-nya jangan ke sekolah-sekolah Islam. Ya, ke sekolah Islam mereka udah ngaji tiap hari. Ajarin itu mereka-mereka yang di lampu merah tidur, bangun pakai tindikan anting, dia kan, tatoan, ajarin itu. Ya. Ini PKL-nya di sekolah-sekolah Islam ya. Masuk sekolah Islam udah banyak ustadz di situ. Anak-anaknya sudah tes baca Al-Quran juga pada bisa semua. PKL-nya di mana? Jembatan layang Pasar Rebo. Gitu kan. Cakep tuh. Coba tuh. Jadi ya, PKL-nya di sana. Yang kira-kira sore, jam 4 sore sampai jam 10 malam masih nongkrong. Anak-anak itu di situ kan. Pasangan-pasangan gitu. Nah, bisa di PKL-in itu semua. Ya. Didakwahin gitu, itu peranan kita gitu. Jadi kalau dakwahnya ke masjid itu belum ada tantangannya. Orang datang ke masjid itu udah pasti orang baik. Udah pasti orang baik. Dia kepengen sholat berjamaah ke masjid itu udah orang baik itu. Ya, yang perlu diceramahin itu adalah yang di luar masjid. Banyak yang di luar masjid itu yang perlu kita ceramahin. Gitu ya. Jumlah orang yang di dalam masjid dengan yang di luar masjid itu jauh lebih banyak orang yang di luar masjid. Itu yang perlu kita ceramahin. Nah, untuk masalah masyarakat kota dan desa, gitu ya, masalah calon-calon penghuni surga, calon-calon penghuni neraka, ya tentunya semua umat Nabi Muhammad SAW itu nanti akan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu umatnya Nabi Muhammad. Ketika dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia masuk surga itu. Gitu ya. Tetapi dilihat dulu siapa yang paling mulia di antara mereka. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling tinggi takwanya. Takwa itu menurut syariat apa? Jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Kalau ada kemungkaran ya tegur. Gitu kan?
itu tinggalkan larangan, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangannya. Banyak perintah Allah, banyak larangan Allah. Itu aja bisa dilaksanakan, bagus itu. Itu menurut syariat. Tapi kalau menurut ilmu tasawuf, orang-orang ahli tasawuf tidak begitu mengartikan takwa. Takwa menurut orang tasawuf adalah takut, artinya takwa menurut orang ahli tasawuf itu adalah hati-hati. Hati-hati bagaimana? Hati-hati kalau ada kita hidup di satu daerah, ada yang meninggal, kita nggak tahu. Itu hati-hati. Hati-hati kalau diamanahin keluarga. Hati-hati kalau diamanahin oleh orang tua untuk bayaran SPP. Hati-hati dikasih mata oleh Allah, gunain untuk melihat yang benar. Ya, jangan sampai ngelihat yang nggak benar. Hati-hati mengguna telinga, hati-hati guna perasaan dan hati berprasangka juga. Jangan sampai berprasangka buruk kepada Allah, berprasangka buruk kepada orang lain, walaupun orang lain itu berbuat maksiat. Gitu kan? Walaupun dia berbuat maksiat, kita jangan berprasangka buruk dulu kepada dia. Jangan sampai. Sebab apa? Kita nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya dengan dia. Gitu kan? Maka apa prasangka baik tadi, husnuzon yang kita kedepankan. Masalah urusan surga neraka itu urusan Allah. Betapa banyak alim ulama yang masuk neraka. Betapa banyak ahli maksiat yang masuk surga. Banyak contoh-contoh dan kisah-kisahnya. Itu ya yang kita paham. Itu banyak kisah-kisah itu yang kita pelajari. Kiai Barseso bagaimana alimnya. Seorang pelacur yang ngasih minum seekor anjing yang mau mati, bagaimana itu? Gitu ya. Kisah-kisah itu kan banyak yang kita sudah. Bagaimana dengan seorang preman yang membunuh manusia sebanyak 99 orang. Nanya ke salah satu ustadz, jawabannya salah. Untuk yang 100 orangnya mati juga dibunuh. Habis itu bertanya lagi kepada ustadz berikutnya, bagaimana? Ya udah kamu datang ke sana. Ya kalau mau taubat, bisa nggak dosa saya ini diampuni oleh Allah karena bunuh orang sebanyak ini? Bisa katanya, tapi kamu harus datang ke ustadz ini. Pas di perjalanan kan mati. Tengah jalan mati itu. Malaikat bingung, dia baru mau taubat, tapi udah mati. Kata malaikat ngadu ke Allah. Gimana ini Allah? Surga atau neraka? Diukur kan akhirnya jaraknya. Dari tempat dia ke tempat ustadz itu. Ternyata perjalanannya sudah lebih jauh. Lebih dari separuh. Maka penghuni surga. Pembunuh itu. Gitu ya. Pembunuh. Bahkan ada ustadz juga yang dibunuh sama dia. Berarti apa? Kita tidak bisa mengatakan bahwa penghuni penduduk kota itu adalah penghuni neraka. Nggak bisa. Tapi kalau egois, boleh jadi iya. Tapi kalau penghuni neraka, tidak boleh dikatakan seperti itu. Kenapa? Itu neraka dan surga adalah hak prioritas milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa menilai itu. Tugas kita apa? Berbuat baik saja. Gitu ya. Jadi orang baik, kemudian berbuat baik. Udah, itu aja tugas kita. Bukan tugas kita untuk menghakimi orang lain. Kamu penghuni neraka, kamu penghuni neraka, kamu penghuni surga. Oh, bukan kita. Bukan kita. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam hati seseorang itu. Bapak kira seperti itu ya? Kalau egois iya, tapi penghuni neraka nggak berani. Ya, tapi tadi diam aja, cuma Mas Chandra aja yang bantah itu. Tadi pengen jawab saat. Begitu, Mas Adi, gimana? Kenapa Mas Adi? Kenapa Mas Adi? Tadi sih pengen jawab seperti itu saat. Oh gitu, ya. Kita cuma udah diwakilin sama Chandra ya udah. Oh ya. Biar nggak double. Iya benar Mas Adi gitu ya. Kita nggak boleh ya ngejudge orang itu penghuni neraka nggak boleh gitu. Tapi kalau egois boleh jadi iya gitu ya. Egois boleh jadi iya. Tapi kalau penghuni neraka belum tentu, gitu ya, belum tentu. Bapak kira seperti itu, ya. Ini pertemuan terakhir ya. Ustaz. Ya, pertemuan terakhir ya. Ya sudah. Selama 1 semester ini kita berinteraksi, mungkin banyak kurangnya dari Bapak, ya.
mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ada mungkin ucapan yang menyinggung perasaan, yang bikin sakit hati gitu ya, yang mungkin nggak sesuai dengan apa yang pernah didapatkan dari guru-guru sebelumnya. Nah, kalau ada yang salahnya itu pasti itu datangnya dari saya sendiri. Tapi kalau yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari saya buang jauh-jauh, nggak usah dipakai, nggak usah diingat-ingat juga. Tapi kalau yang baiknya silahkan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat bagi kita dunia dan akhirat. Kita termasuk termasuk bagian dari doanya Nabi Ibrahim, yaitu Rabbi habli minas solihin. Kita bagian dari hamba-hamba yang solihin gitu ya, hamba-hamba Allah yang soleh. Itu saja yang bisa disampaikan. Sampai jumpa nanti. Ini semester 4 ya. Betul Ustaz, semester 4. Ya, sampai jumpa di semester 5 kalau nggak salah nanti di pelajaran evaluasi pendidikan. Amin. Evaluasi pendidikan itu kalau nggak salah nanti dengan Bapak. Nah, nanti ketemu lagi di semester 6 dengan tarikh tasyrik. Ya, tarikh tasyrik. Nah, semester 7-nya nggak tahu apakah jadi pembimbing nanti, skripsi atau apa nggak tahu. Nanti bagaimana nantilah gitu ya. Penting tetap semangat buat teman-teman, terus belajar, terus berbuat, harus melakukan sesuatu, terutama pada masa pandemi seperti ini. Masyarakat Indonesia banyak membutuhkan kehadiran antum semuanya. Para kaum intelektual, orang-orang pintar, orang cerdas, orang-orang yang alim, orang-orang yang tinggi ilmu agamanya. Ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini, gitu ya. Maka lakukan sesuatu yang bisa mengubah masyarakat kita ke arah yang lebih baik. Itu saja ya. Ya, itu saja yang bisa disampaikan. Walafu minkum. Ya, kalau mau ikut gaya Muhammadiyahnya Muhammadiyah itu wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah gitu ya. Kalau Muhammadiyahnya, kalau mau ikut NU-nya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditutup. Allah, Ustaz. Ustaz. Makasih. Ya, Afwan. Ya, silakan. Ditutup Mas Salman. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Pertemuan kita pada malam hari ini telah selesai. Ditutup dari kedua pemateri. Dan ada beberapa kalimat dari kami dari kelas 4C. Tentu kami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran atas antum Ustaz selama satu semester ini, dan tentu kita juga minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang baik, kurang sopan, keterlambatan, mungkin tidak menanggapi dan lain sebagainya. Ya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus minta doanya dari antum biar kita semua senantiasa diberikan semangat. Amin. Mudah-mudahan sampai nanti selesai di perkuliahan ke depannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya, pamit ya. Makasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Kosong.